Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Evira. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang film Mutualisme. Di film tersebut ada permasalahan dan dampaknya. Jadi di film itu ada permasalahan utama adalah masalah ekonomi, yang mana mereka mau mengajak orang lain supaya peduli, sehingga mereka harus peduli terlebih dahulu. Kopi, hutan, obat itu harus mereka menghargai supaya mempunyai nilai yang lebih. Karena itu, dari sekitar mereka sebenarnya mereka mempunyai ide sendiri. Salah satunya mengangkat perekonomian Petung Kriono, salah satunya melalui kopi yang dari dulu itu ada di hutan sekitar Soko Kembang, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Ada juga bisa dimanfaatkan, tetapi hasilnya itu lebih rendah. Dampak dari film tersebut adalah memberikan manfaat fisik maupun non-fisik kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan luar hutan Petung Kriono. Kebermanfaatannya berhasil menumbuhkan rasa kepedulian dan sadar akan pentingnya menjaga hutan. Setelah saya nonton film tersebut, saya mengambil inti dari film tersebut bahwa hutan Petung Kriono itu merupakan hutan hujan tropis di Pulau Jawa yang tersisa, dan di dalamnya ternyata banyak flora dan faunanya. Yang mana hutan Petung Kriono zaman dulu masih benar-benar alami. Hutannya masih bagus sehingga satwanya itu masih banyak sekali. Kalau pembalakan itu setahu mereka pembalakan yang paling besar itu tahun 80-an. Saat itu masih benar-benar luar biasa sebenarnya. Termasuk yang utama dalam pekerjaan mereka sehari-hari seperti hutan sembari, menembang pohon, merambah hutan, dan mereka pasang perangkap burung. Dulu mereka kalau pergi ke hutan itu menembang kayu, terus dibawa pulang lalu dijual ke pasar. Yang mana dulu hutan itu sempat rusak, bahkan tidak hanya rusak, tetapi sempat terjadi banjir bandang di beberapa titik di Petung Kriono. Tidak ada lagi hutan, jadi mungkin kalau dibiarkan pasti sekarang tidak ada lagi hutan. Jadi yang dulu mereka hanya menangkap burung yang hasilnya tidak seberapa, sehingga mereka berhenti dan mereka mencoba menjual kopi, yang mana mereka menikmati dan merasakan hal ini sebenarnya lebih nyaman dengan berjualan kopi, sehingga mereka mengambil keputusan pelan-pelan. Mereka beralih pekerjaan mengolah kopi, dan sejak itu ada perubahan. Kalau diperhatikan dan dinikmati, sekarang lebih menguntung Mira daripada memburu, walaupun hasil sedikit tetapi dalam perasaan menjadi nyaman. Masyarakat yang ada di kawasan Petung Kriono maupun di hutan-hutan sekitarnya sebenarnya sudah memiliki tradisi yang cukup erat dengan lebah, terutama terkait dengan pemanenan lebah di hutan. Salah satunya keprihatinan mereka, terutama yang lebah kerancing. Mereka memburu itu dengan cara merusak sarang. Jadi sifatnya mungkin kurang berkelanjutan karena sarang tersebut kemudian dirusak. 2019 mereka sudah membuat
deplot, sehingga masyarakat di sekitar kawasan itu bisa belajar di deplot yang sudah mereka sediakan. Dan di tahun 2020 sudah ada beberapa masyarakat yang tertarik dan sudah mulai untuk budidaya. Mikrohidro itu sebagai senjata sebenarnya untuk mereka bicara kepada warga tersebut. Kalau mikrohidro memang bisa mengangkat ekonomi warga Dukuh Soko Kembang. Karena adanya mikrohidro itu hutannya masih bagus. Kalau tidak ada hutan pasti tidak ada air. Sehingga kalau tidak ada air tidak bisa mengangkat mikrohidro untuk membuat listrik. Sebelum adanya PLTMH, dulu itu di Petung Kriono itu susah karena soal lampu sangat susah sekali, sehingga di tahun 20-an kincir itu di Petung Kriono sudah sejak 20 tahun lebih dipakai karena pembuatannya masih manual, jadi sangat repot. Kadang tidak nyala dan ada juga kesalahan teknis. Saat musim kemarau tiba biasanya mati menunggu sampai hujan. Ketika hujan deras terkadang banjir sehingga kincirnya hanyut. Lalu dibuat lagi. Dengan adanya mikrohidro, masyarakat sangat menguntung karena biaya listrik lebih murah dikarenakan mereka membutuhkan daya listrik yang banyak termasuk pemakaian listrik. Dan terbantu adanya berkat mikrohidro, mereka menggunakan PLN hanya 900 watt. Menangani permasalahan film tersebut adalah mereka berharap hutan yang bagus ini jangan sampai terusak lagi, dan menjaga hutan ini bukan mereka saja yang menjaga tetapi semuanya harus menjaga, apalagi orang-orang Perkalongan karena hulunya juga dari sini dan airnya juga dari hutan tersebut. Kalau hutan ini rusak, mungkin orang Perkalongan juga merasakan dampaknya.